Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan uraian terdahulu kita sampai di hadis Bukhari Muslim. Baik, saya ulang kembali. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihina arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilahil malaku fayamfukha fihi ruha." Rawahu Syaikhan. Artinya, sesungguhnya salah seorang kamu dihimpunkan Allah kejadian badannya di perut ibunya 40 hari pertama nutfah mani, kemudian 40 hari kedua alqah sepotong darah, kemudian 40 hari yang ketiga sepotong daging. Sesudah itu diutus oleh Allah ke sana seorang malaikat, baru ditiupkan ke dalam diri anak itu ruh. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ketika dia sudah menjadi alaqah, itu sudah nyata akan menjadi bayi. Kalau masih nutfah, dia akan keluar dengan kotoran yang datang saban bulan. Tapi kalau sudah berubah menjadi alaq, yaitu darah, dia akan menjadi bayi. Karena alaq disebut Tuhan tidak nutfah, ialah ada rahasianya. Zaman sekarang dapat memberitahu rahasianya, walaupun pikiran itu asalnya dari Rusia. Orang diobat bukan dengan pil, bukan injeksi, bukan dengan resep dokter, tapi kok darah yang dimasukkan ke dalam tubuh si sakit, yang golongan darahnya sama dengan si penderita. Kalau tidak ditransfusikan darah yang sama golongannya dengan si penderita bisa mati, disebabkan sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Darah asalnya dari makanan, tidak saja makanan, tapi sangat erat hubungannya dengan udara lingkungannya, tempat tinggal. Tidak saja hanya itu, tetapi terbentuknya jalinan keluarga yang baik dengan kesentosaan hati, tetapi pokoknya harta. Apa maknanya? Hati-hati kamu memakan sesuatu, hendaklah yang halal. Sebab kata Rasulullah, lahmun nyabata minal harami fannaru awlabi. Artinya, daging yang tumbuh dari harta haram, maka api nerakalah yang jadi tempatnya yang lebih baik. Kamu makan harta haram, dia menjadi darahmu. Darahmu yang berproses menjadi mani. Mani
masuk ke dalam rahim istrimu, dia menjadi anak. Anakmu berasal dari harta haram. Keluar anak memang alal fitrah, tetapi di dalam sifatnya berasal dari harta haram itu. Dia membelok juga nanti. Karena apa? Untuk ditempati oleh yang benar, badannya tidak bisa menolak dirinya untuk menerima yang benar atau kebenaran. Sebab apa? Pada dasarnya kamulah yang salah karena memakan harta haram. Jadi dengan sendirinya kita ini, walaupun sesuatu yang didapat asal harta halal itu sudah lebih baik. Ini bertali dengan ekonomi, bertali dengan usaha-usaha yang halal. Kata yang kedua, Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhan engkau yang maha murah. Bacalah Muhammad. Kemana arahnya? Apa kepada beras? Apa kepada uang? Apa kepada emas perak? Apa kepada minyak? Kesanakah tujuannya maha murah Tuhan itu? Rupanya tidak. Tuhan berkata, Allazi 'allama bil qalam. Tuhanmu yang maha murah, yang memberikan ilmu dengan perantaraan pena. Jadi ilmu kepada ilmu perginya. Nabi diarahkan hidup kepada ilmu pengetahuan. Tidaklah hidup terletak pada beras, emas perak. Hidup karena ilmu. Kalau kamu tidak berilmu, itu emas perak akan membunuh pada kamu. Dari mana ilmu itu? Alladzi khalaq. Ilmu yang ditulis oleh Alladzi 'allama bil qalam. Ya ilmu yang ditulis oleh kalam di Lauh Mahfuz. Bukan ilmu sembarangan, ilmu ilahi. Apa lainnya? Kalau ditulis dengan kalam, tentu bisa dibaca. Jadi ada bacaan. Kalau ada bacaan, ada kitabnya, yaitu Al-Quran. Nah, terang ke situ arahnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Di dalamnya sudah tentukan memberikan ilmu kepada manusia yang belum pernah manusia tahu. Manusia mana? Manusia Adam sampai Nuh. Manusia Nuh sampai Ibrahim. Manusia Ibrahim sampai Musa. Manusia Musa sampai Yesus. Manusia Yesus sampai kepada lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kepada engkau hai Muhammad dan kepada umatmu. Jadi ini umat nilainya, nilai yang diberi Tuhan. Orang mukmin dimuliakan Tuhan. Dari itu mereka tidak boleh menjadikan badannya itu berkat harkat dirinya terbuang-buang, membiarkan kotor badannya berbau, membiarkan kainnya sobek, tidak dijahit, membiarkan. Pendeknya
segala sesuatu yang tidak baik nampaknya. Antum taji'una ila ikhwanikum wa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takuna syamatan bainan nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kamu datang mendayo, menjadi tamu, bertemu ke tempat teman-temanmu, perbaiki kendaraanmu, perbaiki pakaianmu, sehingga kamu nampak lebih elok dari orang lain. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman yang ada di dalam itu yang dipelihara, bukan membanggakan saya ini Anu, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Rasulullah. Allah jombang, dia suka kepada kejombangan. Tapi kejombangan tidak bisa berdiri kalau tidak pribadi takwa yang dipakai. Kalau akan memakai nama Tuhan, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Selama pakaian lengket di badan, ingat kepada Allah. Itulah yang dikatakan libatut taqwa dari kafir. Surat A'raf ayat 35. Karena pakaian itu tidak pernah dipakai dengan dasar untuk memperlihatkan elok badan diri. Antaranya kait berkait satu sama lain, saling menonjol. Kita ajukan pertanyaan, apakah ilmu yang belum diketahui dahulu, yang sekarang baru bisa diterima? Dijawab, Quran mendapat bekas dari usaha yang dibuat oleh Nabi Idris. Nabi Idrislah yang pertama membawa ilmu pasti ke dunia ini. Kemudian ilmu tentang alam, ilmu tentang manusia, ilmu tentang Tuhan, ketiga-tiganya akan terikat oleh hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu tali yang menghubungkan diri kepada Tuhan dan tali yang menghubungkan diri antara manusia dengan manusia. Jadi dengan begitu tampak alamal insana ma lam ya'lam. Satu di antaranya terletak di dalam kata ihdinas siratal mustaqim, adalah tekanan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Tuhan aku beribadah, kepada Engkau aku mohon pertolongan. Kenapa ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Telah terasa Rabbul Alamin, Tuhan itu Allah yang menjadikan alam sekalian. Tuhanku, saya tidak bisa lagi hidup kalau tidak mendekatkan diri kepadanya. Mukmin menghidupkan rasa di dalam dirinya, dia beserta Tuhannya setiap waktu, maka dia tidak akan merasakan sunyi walaupun dia di dalam gua yang begitu besarnya. Malah
akan bertambah ramai rasanya. Belum dia di tempat sunyi, belum bertambah ramai. Sebaliknya, belum dia di tempat ramai, dia merasa sunyi. Sebab keramaian itu mengganggu antara dia dengan Tuhannya.